Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di My Story Zone. Seperti biasa, malam hari ini saya ditemani oleh Kang Surya di sebelah saya. Sudah menyiapkan satu buah kisah, dan kisah kali ini adalah kisah yang dibagikan oleh Cak Tori. Benar begitu Kang Surya ya? Cak Tori ya. Oh iya Kang Surya, sebelum saya lanjutkan, kita belum menyapa Kang Surya hari ini. Iya Pak Jaya. Kelihatan capek ini Kang. Iya, ini tadi karena harus banyak beberapa kisah yang harus kita sampaikan mumpung belum lupa. Iya. Jadi ya ini kita langsung aja. Oke, kita lanjutkan untuk Cak Tori ini. Profesi Cak Tori ini sebenarnya pemulung ya Kang. Iya, mencari barang bekas. Dan ini Cak Tori ini sering dipanggil oleh Cak Hattori. Kalau kita ingat di film kartun Ninja Hattori itu kan selalu pakai penutup kepala iya, dan sarung tangan ya. Jadi iya, itu Cak Tori ini dipanggil Cak Hattori oleh beberapa orang di daerahnya karena dengan lagak dan stylenya yang mirip Ninja Hattori. Iya. Ini adalah style khususnya Cak Tori ketika waktu bekerja. Nah, kisah ini terjadi di tahun 2021. 2021 sorry. Waktu zamannya COVID waktu itu ya kan. Iya. Ya, gimana pada saat itu Cak Tori ini termasuk orang yang tidak percaya dengan COVID karena bagi dia ya kalau dia nggak kerja ya dia nggak dapat uang pada saat itu. Nah, sedangkan pada saat waktu itu zona merah ya kalau nggak salah ya, ini di saat yang lain sepi ini Cak Tori tetap beraktivitas, bahkan dia sering berhadapan dengan petugas keamanan waktu itu kan. Ceritanya seperti itulah. Untuk kisah yang sering dibagikan oleh Cak Tori ini, monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Kayaknya menarik ini. Iya, jadi ini Cak Tori atau Cak Hattori ini ya seperti yang disampaikan Pak Jack tadi, dia ini berprofesi sebagai pemulung, terus aktivitasnya ya nggak jauh-jauh dari hal-hal seperti itu ya. Tiap pagi berkeliling dari jalan ke jalan, dari rumah ke rumah. Jadi dia itu seringkali itu ngambil botol, terus plastik, bahkan kayak ya bekas-bekas bongkaran itu kalau ada orang bongkaran di daerah kita, Cak Tori selalu ada. Karena dia pasti menunggu, yaitu tadi kalau ada besi, ada seng, ada timba plastik, atau ada alat-alat yang memang ya istilahnya barang-barang bekas yang nggak dipakai, mesti Cak Tori selalu standby di situ. Jadi pada waktu itu, waktu rame-ramenya COVID, itu Cak Hattori ini masih terus bekerja. Dia itu merasa ya mungkin orang-orang ya sakit, tapi aku kalau sakit juga aku nggak bekerja ya, nanti anak-anak sama istriku yang ngasih makan siapa. Jadi Cak Hattori itu tetap berkeliling. Dia itu ya istilahnya area-area yang dianggap zona merah itu ya Cak Hattori ini tetap menembus saja. Dan kebetulan untungnya orang-orang petugas keamanan ini ya sudah paham, karena memang rutenya Cak Tori ini ada tersendiri Pak Jack. Jadi di kampung ini, jalan ini itu zonanya dia. Jadi orang-orang sudah pada hafal semua. Bahkan ya termasuk orang-orang yang punya warung itu juga mesti hafal Cak Tori karena tiap hari selalu mampir ke sana. Dan memang waktu itu dia sempat ya ngikuti prosedur lah. Ya sudah, kalau memang harus pakai masker ya aku pakai masker. Karena memang selama ini Cak Hattori ya memang dandanannya seperti itu, pakai penutup kepala, pakai penutup muka karena ya biar tidak kena baunya sampah gitu aja. Terus kedua tangannya nggak perlu pakai sarung tangan karena sudah dibalut dengan kain gitu, karena kan kadang-kadang kalau katanya ngambil seng-seng bekas yang tajam itu, dia itu kan daripada nanti lecet, tetanus, jadi dia itu seluruh tubuhnya memang outfitnya ya seperti itu, jadi seperti ninja gitu memang. Terus dia juga kesana kemari itu bawa motor yang sudah bobrok, dan orang-orang sudah paham semua jam kelilingnya itu dari pagi sampai sore, bahkan malam pun dia itu masih berkeliling. Kalau kondisi motornya kiri kanan itu belum penuh,
dipastikan Cak Tori masih tetap keliling. Nah, pada waktu itu Cak Tori ini seringkali mampir ke salah satu warung, Pak Jack, di mana dia itu ya sering biasanya ngambil botol bekas. Jadi semua warung memang sudah pada kenal sama dia. Artinya kalau ada botol bekas jangan dibuang ke tempat sampah, mending diserahkan saya. Kalaupun memang botol-botol air mineral bekas itu masih istilahnya orang-orang itu ngumpulkan itu, biasanya dia itu ngasih kayak ya beberapa ribu rupiah gitu sebagai ongkos, bukan membeli botol-botol bekas itu Pak Jack, tapi kayak semacam ongkos lelah ngumpulin botolnya di warung-warung itu. Jadi ya sebenarnya ada Imbal balik ya. Imbal balik. Nah, Cak Tori itu waktu itu ada salah satu warung makan itu yang dikala yang lain sudah tutup karena memang diminta lockdown. Warung makan ini biasanya buka 24 jam Pak Jack. Jadi dibandingkan dengan warung kopi dan warung makan yang lain, otomatis karena dia buka 24 jam, yang jaga kan suami istri. Dia itu nggak punya pintu karena buka 24 jam. Jadi ya ketika tempat ngopi dan warung yang lain itu tutup, pintunya ditutup, warung ini ketika tutup nggak ada pintunya. Karena dia itu sebenarnya nggak pingin tutup. Berhubung salah satu pemiliknya, istrinya ini yang ibu-ibunya yang punya warung ini meninggal, jadi bapaknya suaminya ini akhirnya ya terpaksa harus meninggalkan warungnya dalam kondisi seperti itu. Belum sempat bikin kayak papan kayu ditutup gitu, belum sempat. Jadi kondisi warung itu masih bisa diakses orang keluar masuk. Nah, pada waktu itu Cak Tori masih ingat suaminya ini waktu menyampaikan kalau istrinya meninggal, dia harus pulang ke kampungnya. Ya diminta, Cak Tori sempat dikasih pesen, Cak, ya tolonglah kalau lewat warungku dilihat-lihat, sama kalau misalkan nanti ada tali atau apa gitu, itu pintunya sama kasih tali gitu, biar minimal orang-orang tahu kalau ini tutup gitu. Karena pintunya itu lebar Pak Jack, terus itu orang keluar masuk itu ya leluasa gitu. Jadi ya Cak Tori hanya, oh iya saya turut berduka lah, semoga situasi segera membaik gitu. Hanya ya si pemilik warung ini pergi, Cak Tori akhirnya sering nongkrong di situ Pak Zen. Ya pertama sebenarnya dia itu mau nongkrong apa, karena di situ kan nggak ada barang lagi. Akhirnya dia itu merasa sebelum pemilik warung itu pergi, Cak Tori sempat bilang, saya tak sering nongkrong di sini, selain jaga warung saya juga naruh sepeda motor saya. Jadi sepeda motor saya parkir, saya tak keliling ngambili sampah-sampah, ngambil barang-barang yang masih bisa dipakai, barang-barang yang masih bisa diambil, baru saya taruh di motor sini. Sudah terserah sampean, katanya yang punya warung. Akhirnya Cak Tori waktu itu ya sudah mangkalnya, akhirnya selama kondisi seperti itu Pak Jack, kondisi Covid yang kacau seperti itu, dia mangkal di situ katanya. Awalnya Cak Tori hanya sekedar ya berhenti sejenak, menata barang-barangnya, istilahnya barang-barang yang mana yang harus dijual duluan, terus dipilah-pilah, oh ini plastik, ini botol, ini kayak seng-seng bekas, besi bekas, ini timba-timba bekas, ini yang istilahnya masih bisa dijual, ini kayaknya agak sulit, harus disimpan di rumah dulu, ini kardus. Jadi dia itu milah-milah di depan warungnya itu, karena di depan warungnya pemilik itu istilahnya masih ada stand untuk parkir Pak. Jadi ya Cak Tori ini leluasa lah di situ. Barang-barangnya bahkan kalau muatannya sudah penuh, tapi dia masih nyari, sebagian barang itu ditaruh di depannya warung itu. Jadi dia jual baru ngambil lagi. Jadi ya istilahnya seperti posko sementaranya Cak Tori lah, posko sementara untuk naruh barang-barang hasil memulungnya dia, katanya seperti itu. Nah, pada waktu itu dia itu sempat menginap di warung itu Pak. Lah, waktu menginap itu Cak Tori sebenarnya juga familiar dengan tempat itu, tapi dia nggak pernah lah kalau kondisi warung sepi, terus waktu itu kan lockdown, jadi jalan raya itu sepi semua. Depan warung itu ada jalan raya, walaupun ya istilahnya bukan jalan raya besar ya, jalan raya menghubungkan antar desa itu, antar kampung, itu sepi banget, sampai lalu lalang aja nggak ada, karena memang waktu itu kondisinya sudah sangat mencekam sekali, karena hampir tiap hari itu orang meninggal kan waktu itu Pak. Jadi Cak Tori itu tidur di situ karena dia juga mau pulang nanggung karena sudah kemalaman, barangnya juga banyak, terus dia kalau pulang berkali-kali ketemu dengan petugas yang jaga, mesti nanti ditanyai dari mana kemana, udah bosen Cak Tori. Jadi dia tidur di situ. Nah, waktu tidur itu
tengah malam sayup-sayup dia itu mendengar ada orang menangis Pak Jack. Jadi kayak suara perempuan nangis gitu, gitu. Cak Tori langsung bayangan, aduh, ini jangan-jangan orang di belakang warung ini, pemilik rumah ini ada yang meninggal atau mungkin apa gitu. Karena tiap hari ya seperti itu kondisinya katanya Pak Jack. Jadi hampir tiap hari itu sudah 1, 2, 3 orang itu bisa meninggal tiap hari itu. Karena waktu itu memang kondisinya sangat parah kata Cak Tori. Jadi dia tuh merasa, waduh, jangan-jangan ini yang di belakang warung ini ada yang meninggal ini. Mikirnya gitu Cak Tori. Tapi tangisannya itu kok aneh ya, kayak bukan tangisan manusia katanya gitu aja. Kok suaranya ini nangis tapi bukan nangis sedih. Tapi kayak ya nangis ini seperti membuat Cak Tori itu tertarik untuk nyari gitu aja. Ya karena mungkin Cak Tori ini ya istilahnya bukan orang yang penakut gitu ya. Dia itu langsung bangun, keliling dia. Depan warung, kiri kanan warung, rumah itu, terus juga di baliknya warung kan juga ada rumah-rumah apa warga gitu ya. Dia itu baru yakin kalau suara tangisan itu dari dalam warung Pak Jack. Nah, di warung yang dijaga Cak Tori ini ada area belakang, di situ itu ada kayak tempat cuci-cuci, bekas piring dan lain sebagainya. Cak Tori merasa, aduh, jangan-jangan ini di belakang ini apa ada istilahnya anak-anak yang sembunyi di sini, ada anak-anak remaja yang sembunyi di sini, jangan-jangan ya bayangan dia waktu itu istilahnya lockdown terus ada dipakai kegiatan yang bukan-bukan gitu loh sama anak-anak muda gitu aja. Dia merasa nggak enak. Masuk Cak Tori, jadi tali yang dia taruh di apa sebagai penghalang untuk lubang pintu itu dia terobos masuk ke dalam sambil nyalakan HP, dia cari sumber suara itu. Begitu dia nyampe di area belakang tempat cuci piring, Cak Tori itu ngelihat ada perempuan itu pakai baju putih, ya mukanya ketutup rambut yang panjang. Cak Tori nggak tahu dia ini membelakangi Cak Tori atau menghadap Cak Tori nggak tahu. Karena waktu itu ya dia cerita, lah nggak kelihatan kakinya Mas, di atasnya tempat cucian. Jadi dia itu melayang di atasnya tempat cucian. Dan waktu Cak Tori di dalam, aduh, kaget dia. Ternyata bukan manusia gitu. Sudah, dia keluar lagi. Nah, karena sudah merasa seperti itu Cak Tori, ya sudah wis, mending diabaikan aja lah suara tangisan itu. Akhirnya ya Cak Tori bodoh amat katanya, sampai pagi nangis pun biarin katanya. Ya akhirnya ya dibiarkan, Cak Tori tidur. Dan esok paginya dia lihat ke belakang, ternyata memang kondisi warung itu setelah ditinggal pemiliknya beberapa hari yang lalu, ternyata memang nggak sempat diapa-apakan Pak Jack. Jadi masih ada banyak barang-barang berserakan, piring kotor, bahkan juga ada masih minuman kopi yang belum dicuci. Cak Tori juga bingung, waduh ini gimana ya, bukan yang punya, nanti kalau aku nyuci juga dianggap lancang gitu. Akhirnya sama Cak Tori diambili semua, istilahnya ditaruh agak di pinggir ya, supaya kalau misalkan ada hujan gitu itu nggak kena hujan gitu. Sama Cak Tori cuman hanya dipinggirkan saja, kemudian ditutup lagi, ditali lagi. Nggak lama kemudian Pak Jack, ketika Cak Tori itu masih naruh motornya di situ, beberapa hari kemudian dia itu malam itu masih keliling Pak Jack, karena ya itu tadi belum penuh, muatannya dia itu belum penuh. Terus katanya juga dia itu ada dapat kabar dari salah satu warga itu di rumahnya banyak kardus. Nanti saman ambil aja. Oh iya, tapi aja jangan bawa motor lewat gang samping. Jadi oh iya, karena mungkin jalannya sempit. Jadi Cak Tori itu motornya ditaruh di situ. Lah pas itu dia itu ngelihat ada beberapa anak muda, ya istilahnya anak-anak usia remaja gitu Pak Jack, yang mereka itu nggak tahu apakah warga situ atau pendatang atau bukan, karena memang kan dekat area kampus Pak Jack ya. Jadi ya istilahnya orang lalu lalang di situ juga mungkin bisa dianggap anak kos-kosan daerah sana. Nah Cak Tori ini merasa kalau ini dari tampangnya bukan anak-anak kuliah, karena kayak anak kampung dari kampung sebelah atau gimana gitu Pak. Cak Tori awalnya juga merasa ya curiga, tapi karena memang gerak-gerik mereka tidak menunjukkan hal-hal yang aneh, ya Cak Tori diam aja. Karena anak-anak itu kayaknya sambil jalan itu aja ya kayak ngeliatin warung yang dia pakai nongkrong itu. Kemudian sama Cak Tori dipanggil, cari apa gitu.
Mereka cuma diem aja. Enggak ya, barangkali ada apa kayak botol-botol bekas. Loh iya, tapi aku yang nyari di sini buat apa? Oh enggak, aku nyari botol yang itu Cak, yang dari kaca, yang dari beling katanya gitu. Jadi botol-botol yang apa? Dari gelas, bukan botol plastik. Oh enggak ada di sini. Karena Cak Tori merasa, waduh ini anak-anak kok nyari ginian. Buat apa sih? Ya biasa Cak, buat minum katanya gitu. Wah ini jangan nyari di sini, ini orangnya nggak ada, meninggal, kasihan wes, jangan nyari barang-barang itu di sinilah. Nah Cak Tori itu merasa, waduh aku kayaknya salah omong ini, malah tak bilangin istilahnya orangnya ini warungnya kosong. Jadi dia itu nggak enak Pak Jack, mana itu sudah malam, hampir jam 9, kondisi jalan juga sepi. Akhirnya Cak Tori nungguin sampai anak-anak itu agak menjauh, baru setelah anak-anak itu sudah pergi gitu, Cak Tori cepet-cepet ngambil kardus di tetangganya itu tadi, karena dia itu ya merasa nggak enak, tadi sudah janji sebelum malam mau ngambilin kardus biar rumahnya bersih katanya, rumah pemilik kardus itu. Cak Tori ngambil ke sana. Setelah nggak lama kemudian dia jalan kaki sambil bawa kardus cukup banyak, dia itu balik Pak Jack ke tempat mangkal di mana dia itu naruh motor di warung itu. Lah dia waktu mau nyampe sana, dari kejauhan itu dia kelihatan, loh kok di sana itu kok banyak orang lari keluar dari dalam warung gitu. Kaget Cak Tori. Kardus itu dilemparkan, dia itu lari karena dia merasa jangan-jangan anak-anak ini ya mungkin ngambil barang di dalam warung tanpa izin alias mencuri gitu. Lari Cak Tori. Woi, dipanggil anak-anak itu. Ngapain aja? Ternyata anak-anak itu lari keluar itu bukan ngambil Pak Jack. Mereka itu lari sambil teriak-teriak itu sambil tolong gitu. Jadi sampai tali yang ditaruh tengahnya pintu itu katanya Tori, anak-anak itu lari sampai ada yang tersangkut itu jatuh bangun. Jadi kayak mereka itu kayak ya ketakutan, kayak panik gitu aja, sampai saling tubruk, kena tali itu sampai jatuh bangun mereka. Baru kemudian mereka itu lari, ada salah satu anak itu yang sampai ya hanya merangkak gitu, sambil mukanya tuh kelihatan pucat kayak ketakutan gitu. Cak Tori itu ya sebenarnya kaget, mau maling ya kalian ya? Enggak jadi ya, langsung lari. Kaget Cak Tori. Lah pas dia itu diam, dia itu ngeliatin anak lari, dia baru inget, waduh ini belakang tengkukku kok tahu-tahu merinding ini ya. Dan Cak Tori itu nggak sadar Pak Jack, waktu dia itu noleh ke belakang itu kayak ada apa angin yang dingin banget sampai tengkuknya itu merinding. Dan kemudian dia itu ngelihat kayak ada orang itu berdiri di dalam warung. Pas dia noleh, sekilas noleh ke belakang itu. Jadi Cak Tori katanya mau noleh, begitu ngelihat kayak di sudut matanya itu ada sosok seperti itu, dia nggak jadi noleh, ya langsung aja jalan balik ke gang kecil tempat dia ngelemparkan kardus tadi, diambil, ditaruh di motornya, terus kemudian dia itu ngelepas salah satu kardus yang mana itu agak besar. Sama Cak Tori itu ya nggak tahu katanya, wis pokoknya aku baca doa aja mas. Jadi beberapa kardus itu diambil sama dia itu dipasang di pintu itu, jadi supaya lubang pintu nggak kelihatan besar, ditutup sama Cak Tori pakai kardus-kardus bekas. Jadi ya istilahnya beberapa kardus yang agak besar itu diambil Cak Tori, dipaku di situ. Soalnya katanya dia, waduh kalau gini terus ini aku nggak bisa mangkal di sini mas. Jadi karena ya Cak Tori merasa di dalam warung itu kayaknya ada yang nunggu. Bentuknya seperti ya perempuan rambutnya panjang pakai baju putih itu tadi Pak Jack. Cuman sampai sekarang, sampai kemarin itu Cak Tori nggak tahu emang itu sosok yang kebetulan ada di situ atau mungkin sama pemilik sengaja ditaruh di situ tuh Cak Tori yang nggak tahu. Tapi ya istilahnya bagi dia ya sudah wong, yang penting saya sudah diizinkan sama yang punya warung kok, saya mangkal di situ. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian ketika kondisi normal, ya suaminya si pemilik warung, bapaknya itu kembali lagi ke sana. Dia juga ngajak anaknya, terus ngajak pembantu juga. Jadi ya aktivitas mulai berjalan normal. Ya Cak Tori nggak mangkal di situ lagi. Cuman dia nggak berani nyinggung nanya-nanya tentang kejadian yang ada di warung selama dia mangkal di situ aja. Jadi itu kemarin cerita yang di-sharingkan, dibagikan oleh Cak Tori ke kita. Iya, jadi ingat ya waktu zaman beberapa waktu yang lalu ya, ketika zaman COVID itu ya. Iya. Jadi banyak tempat-tempat yang tutup, tempat usaha juga lenggang dan sebagainya. Betul. Dan kita sebenarnya ada satu kisah yang dikirimkan yang belum kita share dengan
sahabat pemburu kisah. Iya, betul. Ini ada salah satu sahabat pemburu kisah yang mengirimkan kisah pada saat dia di karantina pada saat itu. Iya, betul. Nah, mungkin nanti ya. Iya, itu cukup menarik juga itu Pak Jack ya. Cuman karena alurnya sangat panjang, jadi kita masih mempelajari itu. Oke, terima kasih Cak Tori atas berbagi kisahnya dengan kami, Sobat Pemburu Kisah. Dan untuk Sobat Pemburu Kisah, jangan lupa untuk tetap like, tinggalkan komentar di bawah, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.